Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bau kaldu gurih mengepul dari gerobak sederhana di pinggir gang sempit. Malam itu, seperti biasa, Warso sibuk meracik bakso buatannya. Tangannya cekatan menyendok kuah panas ke dalam mangkuk, menata mie, lalu menambahkan bulatan bakso yang tampak kenyal. Setiap malam, lapaknya selalu ramai. Tidak hanya pelanggan biasa, tapi juga para pemburu rasa yang menganggap bakso buatannya berbeda, lebih sedap, lebih nagih. Warso bukan siapa-siapa. 5 tahun lalu, ia hanya seorang penjual bakso keliling yang dagangannya sering sepi. Hujan dan panas, ia dorong gerobaknya menyusuri gang-gang kota, tetapi rezekinya seret. Hingga akhirnya, segalanya berubah. Sekarang, ia punya warung sendiri, pelanggan tak pernah putus, bahkan tetangganya mulai iri dengan keberuntungannya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengintai di sudut dapur, sesuatu yang membuat kuahnya lebih kental, lebih harum, lebih menggoda. Warso tak pernah bicara tentang asal mula keberhasilannya. Tapi setiap malam, saat warung mulai sepi dan bayangan-bayangan dari lampu jalan menari di tembok usang, ada satu mangkuk yang selalu ia sisihkan, bukan untuk pelanggan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang bersemayam di belakang warung. Warso menarik napas dalam. Ia tahu, malam ini waktunya memberi persembahan lagi. Warso bukan satu-satunya yang menikmati keberuntungannya. Istrinya, Sumi, kini tak perlu lagi bangun pagi buta untuk membantu mengadon bakso seperti dulu. Ia bisa duduk manis di rumah, menonton televisi, dan sesekali membantu mencatat pemasukan warung yang terus meningkat. Anak semata wayang mereka, Rendi, yang dulu sering mengeluh karena harus memakai seragam sekolah yang penuh tambalan, kini bisa menikmati hidup yang lebih nyaman. Ia bahkan sudah mulai terbiasa membawa uang saku lebih banyak dibanding teman-temannya. Tapi, di balik kenyamanan itu, Sumi merasa ada yang berubah dalam diri suaminya. Warso bukan lagi lelaki yang dulu ia kenal. Dulu, Warso adalah pria sederhana, penuh canda, dan selalu menghibur keluarganya walau hidup serba pas-pasan. Kini, ia lebih banyak diam. Raut wajahnya lebih sering murung, tatapannya kosong seakan dihantui sesuatu yang tak terlihat. Ada satu kebiasaannya yang makin lama makin membuat Sumi cemas. Setiap malam, setelah warung tutup, Warso selalu membawa seporsi bakso ke belakang rumah. Ia tidak pernah mau membicarakannya. Setiap kali Sumi bertanya, Warso hanya menjawab dengan senyum tipis dan berkata, "Buat pelanggan setia." Namun, Sumi tahu, di belakang rumah mereka hanya ada kebun kosong yang tak terurus. Suatu malam, Warso pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun deras, membuat tanah di halaman belakang menjadi becek. Ia segera meletakkan satu mangkuk bakso di atas nampan kayu tua, lalu melangkah keluar tanpa memakai alas kaki. Ia berjalan melewati halaman belakang, di mana ada sebuah pohon beringin besar yang sudah berdiri sejak mereka pertama kali pindah ke rumah itu. Di bawah pohon itulah, Warso meletakkan mangkuknya. Ia duduk bersila di depannya, menundukkan kepala, lalu bergumam pelan dengan suara yang hampir tidak bisa didengar. "Sudah aku bawakan, seperti yang dijanjikan." Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan pohon beringin. Suasana malam itu begitu sunyi, kecuali suara dedaunan yang bergesekan. Warso menunggu, seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Biasanya, setelah beberapa saat, ia hanya perlu meninggalkan persembahan itu dan pergi.
Namun malam ini, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya lebih dekat dari sebelumnya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara krek seperti tulang yang patah dari dalam kegelapan. Warso menelan ludah. Suara itu semakin dekat. Ia menahan napas ketika melihat bayangan hitam merayap keluar dari balik pohon beringin. Sejenak, ia ingin lari. Tapi ia tahu, ia tidak bisa. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk keberuntungannya. Tangan kurus dengan kuku panjang menjulur dari dalam kegelapan, meraih mangkuk bakso di depannya. Suara slurp yang menjijikkan terdengar saat sesuatu di balik bayangan mulai menyeruput kuahnya. Warso memejamkan mata. Di dalam kepalanya, ia teringat malam pertama ia melakukan ini. Malam ketika seseorang memperkenalkannya kepada perjanjian ini. Seseorang yang kini tidak lagi terlihat di sekitar warung. Seseorang yang menghilang tanpa jejak. Dan Warso tahu, cepat atau lambat, ia juga akan mengalami hal yang sama. Beberapa hari setelah malam itu, pelanggan Warso mulai mengeluh. Baksonya beda, Pak Warso. Rasanya masih enak sih, tapi ada yang kurang. Kemarin-kemarin lebih sedap, lebih gurih. Sekarang kayak agak hambar. Keluhan-keluhan itu makin sering terdengar. Sumi yang juga memperhatikan perubahan itu mulai bertanya-tanya. Apakah Warso mengurangi bumbu? Atau ada sesuatu yang salah dengan dagingnya? Namun, Warso hanya diam. Ia tahu jawabannya. Ia tahu, makhluk di belakang rumah mulai meminta lebih. Ia tahu, pesugihan ini tidak akan cukup hanya dengan semangkuk bakso setiap malam. Ia tahu, waktunya sudah hampir habis. Dan ia harus segera menemukan pengganti. Keluhan pelanggan semakin menjadi-jadi. Warung Warso yang dulu selalu ramai kini mulai kehilangan pengunjung. Para pelanggan setia masih datang, tapi mereka tak lagi makan dengan lahap seperti biasanya. Beberapa bahkan hanya membeli sekali, lalu tak pernah kembali. Di antara para pelanggan itu, ada seorang pemuda yang tampak berbeda dari yang lain. Namanya Bayu, seorang mahasiswa yang kerap mampir ke warung Warso setiap malam sepulang bekerja paruh waktu di minimarket. Bayu bukan sekadar pelanggan biasa. Ia sering mengamati Warso, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bahkan mencatat hal-hal kecil, seperti bagaimana rasa bakso Warso yang dulu kaya akan bumbu kini terasa hambar, atau bagaimana wajah Warso terlihat semakin pucat setiap harinya. Suatu malam, setelah warung tutup, Bayu tetap duduk di bangku panjang dekat gerobak Warso. Pak Warso, sapanya pelan. Warso, yang sedang membersihkan meja, menoleh dengan lesu. Ada apa, Yu? Bayu menatapnya dengan mata penuh selidik. Saya cuma penasaran. Bapak pakai resep rahasia apa sih dulu? Soalnya, jujur aja, bakso bapak dulu jauh lebih enak dibanding sekarang. Wajah Warso langsung tegang. Ah, mungkin saya kurang bumbu sedikit. Maklum, harga bahan naik, kan? Bayu tersenyum tipis. Mungkin. Tapi anehnya, rasa bakso bapak bukan cuma hambar, rasanya kayak ada sesuatu yang hilang. Warso terdiam. Bayu melanjutkan dengan nada hati-hati. Saya juga sering lihat bapak pergi ke belakang rumah tengah malam. Bapak ngapain di sana? Sekujur tubuh Warso meremang. Ia menelan ludah, lalu mencoba tersenyum. Itu cuma kebiasaan. Kadang saya ke belakang buat istirahat sebentar. Namun Bayu tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Warso. Malam itu, rasa penasarannya semakin besar. Dan ia memutuskan, malam ini ia akan mengikuti Warso. Sementara itu, di rumah, Sumi semakin gelisah. Suaminya makin jarang bicara. Matanya selalu tampak kosong,
seakan pikirannya dipenuhi sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Suatu malam, saat Warso sudah tertidur, Sumi nekat mengendap-endap ke dapur. Ia penasaran dengan bahan-bahan yang digunakan suaminya untuk membuat bakso. Selama ini, Warso tak pernah mengizinkannya ikut memasak. Dengan hati-hati, ia membuka kulkas tempat Warso menyimpan daging. Saat pintunya terbuka, bau amis menyengat hidungnya. Namun yang membuatnya tercekat bukan baunya, melainkan bentuk daging yang ada di sana. Potongan-potongan daging itu tampak aneh. Tidak seperti daging sapi biasa. Bentuknya tidak beraturan, ada bagian yang terlihat seperti jari. Sumi menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Dengan tangan gemetar, ia segera menutup kulkas dan mundur perlahan. Di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Bayu diam-diam membuntuti Warso ke belakang rumah. Hujan rintik-rintik membuat suasana semakin kelam. Dari kejauhan, Bayu bisa melihat Warso berjalan tanpa alas kaki ke bawah pohon beringin, membawa satu mangkuk bakso. Warso berjongkok di depan pohon, lalu meletakkan mangkuknya. "Lakukanlah," gumamnya dengan suara pelan. Bayu menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Lalu, dari dalam kegelapan, sesuatu merayap keluar. Bayu menahan napas. Matanya membelalak melihat sesosok makhluk kurus kering, dengan kulit pucat keabu-abuan, wajahnya cekung, matanya kosong, dan kukunya panjang seperti cakar. Makhluk itu merangkak dengan gerakan aneh, seperti tulangnya sudah tak lagi berfungsi dengan benar. Ia mendekati mangkuk, mengendus isinya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyedot kuah bakso dengan rakus. Bayu tercekat. Makhluk itu bukan hanya sekadar makhluk biasa. Ia merasa pernah melihat bentuk wajahnya di suatu tempat. Lalu ingatannya menyeruak. Di sebuah koran lama. Tentang seorang penjual bakso yang menghilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Bayu mundur selangkah, tanpa sadar menginjak ranting kering di bawahnya. Krak! Warso tersentak. Makhluk itu berhenti menyeruput kuahnya. Lalu, dengan gerakan cepat, kepala makhluk itu menoleh ke arah Bayu. Matanya yang kosong menatapnya dengan tajam. Bayu merasa jantungnya berhenti berdetak. Warso juga membeku. Ia tahu, malam ini ada yang akan berubah. Dan ia tahu, makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bayu menahan napas. Matanya terpaku pada sosok mengerikan di bawah pohon beringin. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang seperti lubang hitam, menghisap semua keberanian yang dimilikinya. Warso juga terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu betul bahwa makhluk itu tidak suka dilihat orang lain. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara gemerisik dedaunan dan aroma anyir yang makin menyengat. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara serak, seperti bisikan yang berasal dari dasar sumur. "Siapa dia?" Bayu hampir berlari. Namun sebelum kakinya bisa bergerak, Warso lebih dulu berlutut dan berbisik, "Dia tidak tahu apa-apa. Tolong, biarkan dia pergi." Makhluk itu bergerak perlahan, lehernya berdecit seperti kayu tua yang retak. Ia mengendus udara, lalu tersenyum, sebuah senyum mengerikan yang tidak pantas ada di wajah manusia manapun. Tidak cukup, aku lapar." Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Warso menelan ludah. Ia tahu, pesugihan ini bukan lagi tentang sekadar memberi persembahan. Makhluk itu lapar, dan kini ia menuntut lebih. Seseorang harus menggantikan tempatnya. Setelah malam itu, Warso semakin gelisah. Ia tahu waktunya hampir habis. Seperti yang terjadi pada pendahulunya,
pesugihan ini selalu menuntut harga yang lebih besar setiap kali seseorang ingin terus mempertahankan keberuntungannya. Dulu, Warso hanya perlu memberikan persembahan setiap malam, semangkuk bakso yang dicampur dengan sesuatu yang hanya dia ketahui. Tapi kini, bakso itu tidak lagi cukup. Ia butuh seseorang yang bisa ia serahkan. Dan Warso mulai berpikir tentang Bayu. Pemuda itu terlalu banyak tahu. Ia sering bertanya-tanya, terlalu ingin tahu urusan yang bukan miliknya. Jika Bayu menghilang, tidak akan ada yang curiga. Ia hanya seorang mahasiswa yang tinggal sendirian di kota ini. Dan yang lebih penting, jika Warso bisa menyerahkan seseorang dalam pesugihan ini, ia mungkin bisa terbebas dari bayangan maut yang semakin mendekatinya. Warso mengatur rencananya. Ia akan mengundang Bayu ke warungnya malam ini. Ia akan menawarinya bakso spesial, sesuatu yang istimewa. Dan setelah itu, ia akan membawanya ke belakang rumah. Warso hanya perlu memastikan satu hal, Bayu tidak boleh keluar dari sana dalam keadaan hidup. Di sisi lain, Sumi semakin terguncang. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dilihatnya di kulkas beberapa malam lalu. Potongan daging yang tampak aneh, bau amis yang begitu menyengat, serta perubahan drastis dalam diri suaminya. Ia mencoba berbicara dengan Warso, tapi setiap kali ia mengungkit soal bahan bakso atau kebiasaan Warso yang semakin aneh, suaminya hanya menjawab dengan tatapan kosong dan mengalihkan pembicaraan. Sumi merasa harus melakukan sesuatu. Ia ingat Bayu, pelanggan setia yang sering datang dan berbincang dengan Warso. Mungkin, hanya mungkin, pemuda itu tahu sesuatu. Maka malam itu, sebelum Warso bisa melaksanakan rencananya, Sumi memutuskan untuk menemui Bayu lebih dulu. Dan apa yang mereka bicarakan akan mengubah segalanya. Warso menunggu di warung dengan gelisah. Ia sudah menyiapkan segalanya. Kuah bakso mendidih di atas kompor, asapnya mengepul membawa aroma menggoda. Di sudut dapur, ada sebilah pisau besar yang baru saja diasah. Tapi Bayu tidak datang. Sampai akhirnya, Warso mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia mengangkat wajahnya, mengira Bayu akhirnya datang. Tapi yang muncul bukan hanya Bayu. Di belakangnya, berdiri Sumi, dengan wajah penuh kemarahan dan ketakutan. Warso, suaranya bergetar. Katakan yang sebenarnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Warso membeku. Bayu menatapnya tajam. Aku sudah tahu segalanya, Pak. Tentang pesugihan itu, tentang apa yang ada di belakang rumah, dan tentang bahan bakso yang kamu pakai. Jantung Warso berdegup kencang. Ia meraih pisau di belakang meja. Ia tahu tidak ada jalan keluar lagi. Dan satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah memastikan mereka berdua tidak keluar dari warung ini. Udara di warung Warso terasa semakin berat. Suasana yang biasanya penuh dengan aroma kuah bakso kini berganti dengan ketegangan yang mencekik. Warso berdiri di balik meja dapur, tangannya perlahan meraba gagang pisau besar yang disembunyikan di belakang panci. Sumi menatap suaminya dengan tatapan ngeri. Ia sudah cukup lama menyimpan kecurigaan, tapi melihat Warso seperti ini, dengan tatapan liar dan tangan yang gemetar di atas pisau, membuatnya sadar bahwa suaminya bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Bayu, di sisi lain, tetap waspada. Ia tahu ia telah menyudutkan Warso. Ia tahu pria itu terdesak. Dan orang yang terdesak akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Pak Warso, suara Bayu terdengar tenang, tapi setiap otot di tubuhnya bersiap untuk melompat kapan saja. Saya tidak akan melaporkan ini kalau Bapak mau mengaku. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warso menghela napas panjang, lalu menunduk. Untuk sesaat, Sumi dan Bayu berpikir ia benar-benar akan bicara. Tapi kemudian,
tanpa peringatan. Warso mengayunkan pisaunya. Bayu refleks melompat mundur, nyaris saja mata pisau itu menggores lehernya. Sumi menjerit dan tersungkur ke belakang, tubuhnya menabrak meja hingga mangkuk-mangkuk berjatuhan dan pecah di lantai. "Kalian tidak akan mengerti!" Warso berteriak, napasnya memburu. Matanya penuh kegilaan. "Aku sudah terlanjur masuk. Kalian mau aku mati?" Dengan cepat, ia mengayunkan pisaunya lagi, kali ini ke arah Bayu. Pemuda itu berhasil menghindar, tapi tangannya tergores cukup dalam. Darah mengucur, tapi Bayu tak punya waktu untuk memikirkan lukanya. Ia harus mencari cara untuk melawan. Sumi, yang masih terduduk di lantai, menatap suaminya dengan mata basah. "Warso, hentikan! Kita bisa cari jalan lain." "Tidak ada jalan lain." Warso membalikkan tubuhnya dengan mata merah menyala. "Kalau aku gagal, dia akan mengambilku. Aku butuh pengganti." Bayu menatap Warso dengan ngeri. "Pengganti? Maksud Bapak?" Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang ke dalam warung. Braa! Jendela kayu di sudut warung terbanting terbuka. Api di dapur bergetar, hampir padam. Aroma anyir dan busuk tiba-tiba memenuhi udara. Sumi menutup mulutnya. Ya Tuhan, dia datang. Dan benar saja. Dari luar warung, terdengar suara langkah. Pelan, berat, dan berbunyi seperti tulang yang retak setiap kali bergerak. Bayu dan Sumi membeku. Warso menatap pintu warung dengan ketakutan yang begitu nyata. Makhluk itu datang lebih awal. Dari bayangan yang bergetar di dinding, mereka bisa melihat sosoknya yang tinggi kurus, dengan tangan panjang dan kuku tajam yang menyeret lantai. Lehernya melengkung tidak wajar, kepalanya bergoyang seakan tergantung pada seutas benang. Matanya kosong. Mulutnya ternganga, mengeluarkan suara napas berat yang mendengus seperti binatang liar. Makhluk itu berhenti di ambang pintu, lalu berbicara dengan suara yang membuat tulang belakang mereka membeku. "Warso, waktumu habis." Warso jatuh terduduk. Tangannya masih memegang pisau, tapi jari-jarinya gemetar hebat. Tidak, aku masih bisa memberikan seseorang." Makhluk itu menunduk, mengendus udara, lalu tersenyum mengerikan. "Aku mencium bau darah segar." Matanya beralih ke Bayu. Pemuda itu tercekat. Luka di lengannya masih berdarah, dan itu sudah cukup untuk menarik perhatian makhluk itu. Makhluk itu mulai merangkak mendekat, suaranya menggeram kelaparan. Bayu panik. "Pak Warso, jangan biarkan dia mengambil saya." Warso melihat ke makhluk itu, lalu ke arah Bayu. Dalam benaknya, ia sadar ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia bisa menyerahkan Bayu, ia mungkin bisa selamat. Tangannya menggenggam pisau erat. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Sumi tiba-tiba meraih panci berisi kuah panas dan menyiramkan seluruh isinya ke kepala Warso. "Aargerg!" Warso menjerit. Kuah mendidih membakar kulitnya, membuatnya terhuyung ke belakang dan menjatuhkan pisaunya. Bayu tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera menyambar pisau yang terjatuh dan berbalik menatap makhluk itu. Makhluk itu menggeram marah, menyadari mangsanya yang seharusnya sudah diserahkan kini berani melawan. Dengan seluruh keberaniannya, Bayu mengangkat pisau dan menancapkannya ke dada makhluk itu. "Seraa!" Makhluk itu menjerit. Suaranya melengking menusuk telinga. Tubuhnya melengkung, kukunya mencakar udara liar, sebelum akhirnya mulai menghitam, tubuhnya menyusut, dan praa! Ia meledak menjadi abu hitam yang berhamburan ke udara. Semuanya terdiam. Warso tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka bakar, napasnya tersengal. Ia menatap abu yang bertebaran di lantai warungnya dengan mata kosong.
ia telah gagal. Dan ia tahu jika ia gagal, perjanjiannya berakhir. Tiba-tiba, angin dingin berhembus lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bayu dan Sumi hanya bisa menatap dengan ngeri saat sesuatu yang tak kasat mata mencengkeram Warso dan mulai menyeretnya ke dalam kegelapan. Warso menjerit, "Jangan! Aku belum siap! Tolong!" Tapi suara jeritannya semakin mengecil, tubuhnya menghilang dalam bayangan hitam pekat yang muncul entah dari mana. Dalam hitungan detik, semuanya kembali sunyi. Warung Warso masih berdiri di tempatnya. Tapi pemiliknya sudah tidak ada lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, warung bakso Warso tutup selamanya. Tak ada yang tahu kemana pemiliknya pergi. Orang-orang hanya berasumsi ia melarikan diri karena hutang atau masalah lain. Namun Bayu dan Sumi tahu kebenarannya.